Ya, kalau kita berbicara proses pemilihan kepala daerah ini menjadi pilar penting dalam demokrasi kita. Kalau kita melihat di Pilkada Jakarta saja dibandingkan tahun 2017 yang ternyata pemilihnya ini mencapai 70%. Wah, cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya. Saat ini hanya 53% dan banyak yang mengatakan kenapa seperti itu? Karena mungkin masyarakat jenuh pilpres yang berkaitan dengan pilkada atau juga kandidatnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. 3 orang masing-masing dari tim SES. Masing-masing paslon sudah hadir pagi hari ini. Mas Mustafa Faruk, juru bicara RK Susono. Selamat pagi Mas Faruk. Selamat pagi Mas Faruk. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Kemudian juga sudah ada Mas Alma Januar Putra, juru bicara Dharma Kun. Mas Alma, selamat pagi. Itu angka berapa tuh Bang? Jackmania 02. Jackmania sejati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Aldi Perdana, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi Mas Aldi. Pagi. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sudah siap mental Ini fisik? kembaran baju, tapi enggak. Ini sengaja karena Mas Alma pakai warna abu-abu, saya ikutin pakai Ikut abu-abu. abu-abu. Trendsetter saya. Bukan suasana hati lagi abu-abu ya Bang ya? Mendung-mendung abu-abu Betul, gitu. Saya betul. mau ke Mas Faruk dulu. Mas Faruk kalau Ya. melihat bagaimana dari sisi 01 sendiri melihat rendahnya partisipasi pemilih khususnya untuk di Pilkada Jakarta, ini mungkin bisa dinilai melemahkan legitimasi dari Pilkada Jakarta nggak dari sisi Anda? Baik. Karena Ya. kan cukup banyak komentar-komentar yang pedas begitu terkait hal ini. Ya baik. Ya pertama kita harus mengingat dulu ya. Ini kan pertama kalinya dalam sejarah pilkada serentak. 500 lebih kota kabupaten provinsi se-Indonesia melakukan pilkada serentak. Dan menurut saya Jakarta agak beruntung karena koalisi tingkat 1 dan tingkat 2 nggak ada. Artinya kalau kayak di Jawa Barat, di Jawa Tengah kadang-kadang koalisi di provinsinya apa, di kota kabupatennya bisa beda. Tapi begini, ini artinya harus jadi evaluasi besar-besaran bagi pemerintah dan juga bagi KPU. Karena ini kan pertama kali nih pilkada serentak 500 kota kabupaten, plusnya apa, minusnya apa. Dan juga jangan lupa, ini tuh hanya selang berapa bulan sejak Pileg ya, Pileg dan Pilpres kemarin itu kan kita bulan Februari pencoblosan dan kita sudah mulai menghangat menuju pilkada itu kira-kira cuma 6 bulan kurang ya, bahkan Hanya beberapa bulan begitu ya, singkat hanya sekali beberapa ya. bulan. Jadi ya kami paham mesin partai habis digas habis-habisan, mungkin perlu ganti oli dulu, mungkin perlu isi bensin lagi dan lain-lain. Sehingga ini juga bisa jadi menyebabkan mengurangnya antusiasme pilkada di 2024 ini serentak. Kami mungkin nanti mengusulkan apakah ada dijeda lah atau misalkan pilkada serentak ini harus dievaluasi dan menurut saya ini perlu dievaluasi. Kemudian yang kedua, kami pun kaget. Kenapa? Karena tingkat partisipasi masyarakat hanya di angka 53% tadi dan itu adalah angka terburuk sepanjang sejarah ya. Ini pun juga menjadi catatan bagi kami ya. Apa yang terjadi dengan pilkada dan pileg ya, kalau menurut saya tadi saya menganalisa, memberikan hipotesis bahwasannya ini juga berasal dari ya kita lihat 500 pilkada serentak dan waktunya sangat mendekat. Jadi orang juga mungkin agak kaget atau mungkin masih capek dengan pemilu yang sebelumnya gitu. Dan kami dari tim Ridwan Kamil dan Pak Susono melihat ini ya akhirnya akan berdampak pada legitimasi dari siapapun yang terpilih di pilkada Jakarta ke depannya. Legitimasi hasil pilkada Jakarta berarti Anda melihat akan berdampak ke situ. Yes, itu bisa jadi ke sana karena kan orang memilih itu artinya dia punya sense of belonging ya. Ketika yang milih itu tinggi, itu banyak yang memiliki sense of belonging terhadap si gubernur yang terpilih ini. Maka sangatlah logis apabila pemilih ini banyak ya dan semua orang itu memiliki sense of belonging terhadap gubernur yang terpilih. Bagi saya ini akan menjadi PR besar ya menurut kami bagi siapapun yang terpilih nanti untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik dari setiap paslon yang terpilih. Dan saya nggak ngomong di Jakarta doang, mungkin ini terjadi di beberapa kota kabupaten provinsi lainnya. Oke, seperti itu. Baik, itu dari 01. Saya mau dengar dari 02. Mungkinkah sama sejalan? 02 kami menemukan banyak sekali keganjilan-keganjilan Kak di lapangan Kak. Jadi Bawaslu tolonglah, namanya masih tetap Badan Pengawas Pemilu ya, jangan Badan Pengawas Lupa Tugas bisa gitu ya. dilaporkan dari 02 ke Bawaslu. Iya, makanya Kak, banyak udah dilaporin banyak. Sudah dilaporkan. Iya, udah dilaporkan banyak. Jadi kayak warga di Jakarta Timur ya tidak bisa tidak ada undangan, nggak bisa milih. Terus saksi kami tidak boleh jadi saksi di lapangan banyak banget Kak. Terus surat suara yang dicoblos sendiri ya, baik itu ya yang jelas bukan 02 yang dicoblos lah gitu ya. Jadi tahu sendiri masyarakat gitu. Jadi ini harus dibenahi Kak dan Bawaslu tolong bergerak deh karena jelas banget ya, jangankan penyelenggaraan kacau seperti ini ya, ada money politik satu aja harus ditindak gitu ya. Dan
kita kasih lihat nih ada pasalnya nih, pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016. Come on, Bawaslu Anda punya taji. Anda buktikan taji Anda itu dan sikat, mau itu KPU-nya yang bermasalah penyelenggaranya, mau itu dari 01, 02, 03. Kalau di antara kami banyak melakukan kecurangan di lapangan, ayo come on. Ya, let's do it again gitu kan. Kita sampai ke persidangan, sampai ke disidik, nggak ada masalah gitu. Oke. Memang belum terlihat begitu Bawaslu bergerak sejauh Belum ini? lah. Oke. Sembako masif, serangan fajar masif. Sampai murid saya ya, mahasiswa saya itu nerima minimal tuh 150.000 satu amplop. Ya, dari, mohon maaf nih, dari salah satu ini pokoknya gitu kan. Ya udah to the point aja, kalau kita nggak punya duit, kita nggak pernah ngasih gitu. Yang Tapi itu kan sebenarnya ada prosedurnya juga masalah, bahkan Jangan bisa gitu melaporkan juga, ke Bawaslu udah. dan akan diproses di Bawaslu begitu ya. Ada penemuannya, ada tasnya lagi. Tas Oke. sembako tuh ada gambarnya gitu kan, minyak ada gambarnya. Tapi Oke. begini masalah mah, Iya. melihat tema kita nih, partisipasi rendah Oh iya, di balik ke situ. Jakarta, Sip, tema sip. itu, Sip. ini banyak yang mengatakan sebenarnya selain juga jenuh mungkin berdekatan dengan Pilpres, kemudian Pilkada, tapi juga kandidatnya nggak sesuai dengan keinginan warga Jakarta. Jadi ini membuat malas deh memilih gitu. Warga Tapi Jakarta juga- kan kritis-kritis, Bang. Sebenarnya nggak juga, Kak. Karena Kenapa? saya kan sering kumpul-kumpul ya, bareng Jackmania, mereka semangat sekali ya. Grassroots tuh semangat sekali. Apalagi saat Pak Anies ya udah mulai gerak gitu ya, itu gerakan gercos itu kan lama-lama hilang tuh, Kak. Nah, kesalahan menurut saya ada di penyelenggara. Kok bisa hampir 4 juta orang tidak bisa dapat undangan, nggak bisa nyoblos, nggak mau datang gitu ya, Kak. Dan itu didiamkan saja. Tapi sayang sekali bagi ini nggak ada penyelenggara pemilu ya. Harusnya Iya, jadi nggak ada datang. yang bisa klarifikasi, Bang. Harusnya klarifikasi, betul. Karena 4 juta, Kak. Hampir 4 juta suara, Kak. Jadi kalau menurut kami, hemat kami bersama, daripada bersih tegang begini, kita ulang aja. 4 juta suara. Ya, Ulang tapi di kan sini biaya juga. lagi, Bang, kalau diulang lagi. Ya, minimal buat 4 juta orang yang tidak tersentuh itu. Ya, kasihan Yakin sekali kalau mereka. diulang lagi ataupun putaran kedua nanti akan ikut nyoblos begitu, 4 Siapa juta tahu itu. suara 02, suara Darmakun, menang kita. Nanti malah 100% ke Pramrano lagi. Itu harapannya Kak Aldi aja. Ya, yang jelas, Kak, kita harus ada keadilan buat warga kita yang dia harusnya hadir, tapi dia malu, Kak. Jadi gini, Kak, jadi banyak orang-orang di kampung itu, Kak, dia kalau nggak dapat surat dari TPS, Undangan dari nggak dapat TPS, undangan, dia ah. malu, Kak. Akhirnya ya udahlah, abstain. Nah, ini kegagalan besar bagi penyelenggara pemilu. Dan nggak ada alasan lah, abis pilpres, abis pileg, nggak bisa alasan kayak gitu, karena ada rentang waktu yang cukup panjang. Dan menurut hemat kami, daripada jadi polemik, daripada nggak absah, ya nggak bakal dapat legitimasi dari masyarakat, yang mendingan diulang. Oke. Diulang. Kalau dari sisi 03, nah tadi kan dikatakan oleh Mas Faruk bahwa sebenarnya ini juga bisa melemahkan legitimasi hasil Pilkada Jakarta di mana masih mengunggulkan 03 nih. Gimana? Kalau kita lihat ya, dan sebenarnya ini tidak bisa melemahkan hasil legitimasi. Karena kalau kita berkaca aja dari negara maju seperti Amerika aja, sepengetahuan saya, mungkin bisa dicek juga, bahwa partisipan politiknya itu tidak pernah melebihi dari 50%. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, bahwa kita harus melihat juga di Indonesia ini bukan hanya di Jakarta doang. Kita lihat seperti kayak di Sumatera Utara, itu kalau nggak salah angka golputnya bahkan nyampe 50%. Terus habis itu di Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah itu 38 komaan juga. Berarti ini terjadi penurunan atau peningkatan angka golput di seluruh Indonesia. Faktornya apa? Mungkin pertama, masyarakat Indonesia jenuh terhadap politik. Kenapa? Karena kita mencoba untuk datang ke TPS, kita menyuarakan, kita menggunakan hak pilih kita, tapi ujung-ujungnya selalu ada cawe-cawe untuk menggunakan kekuatan-kekuatan dari kiri kanan untuk memenangkan salah satu pihak. Yeah. Dan itu mungkin yang akhirnya meningkatkan suara golput. Trust isu gitu maksudnya? Ya, bisa Trust jadi isu. trust isu. Nah, alhamdulillah ya di Jakarta muncullah tokoh baru Mas Pram dan Bang Dul ini yang akhirnya bisa, mungkin kalau misalnya nggak ada Mas Pram Bang Dul ya, mungkin ya, mohon maaf nih, bisa jadi mungkin angkanya bisa lebih tinggi lagi. Karena maaf ya, kayak saya mengambil klaimnya dari Bang RK, dari Kang Emil. Kang Emil itu ketika awal beliau mencalonkan sebagai calon gubernur, dia men-state bahwa target kita menang 50%. Tapi jarak kita pinginnya jauh lah, nggak mau tipis-tipis 58%. Dengan PD-nya ya, dengan followers beliau yang 21 juta di Instagram ya, dengan popularitas beliau yang tinggi start ya, tapi kenapa bisa menurun jauh? Berarti kan di situ ada kejenuhan masyarakat Jakarta mungkin yang melihat kilas balik rekam jejak. Sebenarnya di situ. Nah, lalu sebenarnya imbas baliknya ke kami, ke Pramrano yang dimana orang tidak mengenal memulai start dengan 0,1%, berakhir landingnya dengan 50,07%. Ya. Data dari C1, fakta ya ini. Sementara walaupun kami tetap menunggu hasil dari KPU di Jakarta nantinya. Tapi berarti di sini kan ada apa ya?
ada tingkat kejenuhan yang dimana tapi muncul juga harapan. Walaupun harapan ini kan kami hanya diberikan waktu hanya dengan waktu 2 bulan. 2 bulan saja untuk Iya, kampanye, hanya dengan ya. waktu 2 bulan kita memperkenalkan Mas Pram yang tidak pernah ada nih sebenarnya di kontestasi politik ibaratnya di sini. Nah, berarti kan di sini ya kalau saya melihat bahwa turunnya angka partisipan politik ini berarti karena kejenuhan, karena cawe-cawe politik, tapi di sisi lain pun juga masyarakat akhirnya punya harapan dengan beberapa tokoh baru. Dan harus diperhatikan bahwa ini tidak terjadi di Jakarta Jadi doang. nggak perlu di pemungutan suara ulang? Oh, sangat tidak perlu dong, karena itu tidak mengganggu legitimasi. Dan satu lagi, biaya mahal. Ya kan katanya Pak Darmakun nggak punya uang, ya kan ini politik mahal. Ibaratnya kalau 2 putaran ntar makin pusing Bang. Ya kalau terus-terusan namanya komedi putar dong, bukan pilkada namanya. Oke, kalau 03 nggak mau pemilihan ulang. Ini 2 lawan 1 ya sejauh ini ya. Oke. 3 lawan rakyat. Oh, 3 lawan rakyat. Lawan rakyat. Oke, baik, masih kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pemirsa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog kita. Kalau tadi nih dari 02 dari Master mengatakan minta pemungutan PSU ya, pemungutan suara ulang. Kemudian dari 03 biayanya terlalu mahal. Kalau 01 bagaimana? Samakah seperti 02 atau justru 03 nih? Ya nggak, sebenarnya kan kalau dari segi pembiayaan semua nggak. Ya Pilkada Jakarta ini kan emang dari sananya sudah di set emang harus siap untuk 2 putaran. Jadi menurut saya sih kalau masalah pembiayaan ya emang seharusnya disiapkan, karena memang orang berdasarkan aturan ini bisa 2 putaran kok. Masa dibuat aturannya bisa 2 putaran nggak disiapkan pembiayaannya dan lain-lain gitu ya. Tapi buat saya yang paling penting, apabila nanti ini terjadi 2 putaran atau misalkan PSU sebagaimana Master Alma tadi sampaikan, yang paling penting ini adalah bagaimana KPU ya dan Bawaslu itu merapihkan lagi sistem yang dilakukan gitu. Tidak ada lagi undangan-undangan yang mungkin itu bisa kan jadi evaluasi gitu ke depannya begitu, tapi kalau yang ini bagaimana nih, harus apa ya nih? Kan kalau itu saya sepakat ya untuk evaluasi ke depannya. Nah, tapi kan ketika kita berbicara adanya peluang 2 putaran, ya harus diperbaiki dong di putaran kedua. Masa nunggu pilkada yang akan datang kan nggak bisa. Apa yang sudah terjadi sekarang, oke lah sudah terjadi. Bagaimana kemudian kita mengevaluasinya bila mana terjadi putaran kedua? Dan yang masih saya yakin, kita kan masih lihat nih, semua marginnya itu masih ada ya tadi 50%, ada bilang 49,5 dan lain-lain. Ini kan masih simpang siur dan masih belum bisa dipastikan apakah akan 1 putaran dan 2 putaran. Dan bagi kami ya di tim Ridho yang paling penting adalah kita menunggu aja dulu dari KPUD bagaimana hasil yang diberikan. Sambil juga saya juga sepakat tadi dengan Master Alma, come on Bawaslu, kita lihat lagi apa yang sudah terjadi di Jakarta, banyak-banyak kecurangan ya tadi ya. Kalau misalkan ada sembako, diteliti lagi politik sembakonya seperti apa, karena by rules politik sembako itu boleh apabila terjadi tebus murah. Ya. Bukan diberikan secara Gratis. cuma-cuma gitu. Dan kami melakukan itu memang ada sembako-sembakonya dan itu dilakukan dengan tebus murah. Tapi ya. kan kalau yang di Ada Pulau Seribu biaya. kabarnya belum sempat didistribusikan. Ya itu makanya kan, itu dia, untung ketahuan duluan. Oke. Tapi kalau dari 01 ada datanya. Misalnya tadi kan dikatakan 4 juta tuh angka yang banyak loh Ya. untuk warga Jakarta begitu kan. Data di mana saja, bukti-bukti yang konkret, mungkin yang tidak dapat surat undangan atau saksi yang tidak diperbolehkan masuk dan lain sebagainya. Untuk memang disodorkan artinya ke Bawaslu dan juga diproses begitu. Baik. Kami sudah memiliki beberapa bukti-bukti ya yang sedang kami kumpulkan, dan beberapa juga sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan Bawaslu ya, terutama yang terjadi di Pinang Ranti karena itu sangat terang ya, karena itu Dan sangat sudah diberikan jelas sanksi dan juga sudah sebenarnya itu ya. ya. Apalagi sudah diberikan sanksi. Artinya itu kan sangat memberikan peluang untuk terjadinya PSU, pemungutan suara ulang, karena sudah terjadi kecurangan yang terbukti dan sudah ada sanksinya bagi para pihak yang terlibat, dan juga ini merugikan beberapa pihak gitu, bukan hanya pihak kami 01, bahkan pihak 02 juga dirugikan pada saat itu gitu. Jadi menurut kami sih nggak ada masalah misalkan akan terjadi PSU atau misalkan akan ada terjadi putaran kedua, karena toh bagaimanapun kita harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. By rules ini kan sudah emang bisa jadi 2 putaran, jadi ya masa sih kita nggak tahu konsekuensinya ini pilkada bisa jadi 2 putaran. Tentu di awal pasti semangat kita ingin ini jadi 1 putaran. Tapi kan kita lihat ternyata apa yang terjadi di lapangan sudah terjadi. Kita evaluasi habis-habisan. Tadi malam kami juga setelah sudah ada evaluasi dengan tim ya.
apa yang perlu kita lakukan lagi, apa yang perlu kita perbaiki lagi, dan ya insya Allah ya sebagaimana manusia melakukan kesalahan, ya kita perbaikilah kesalahan apa yang sudah terjadi, baik itu dari KPU, baik itu dari Bawaslu, atau bagi semua tim ses. Mas Ralma, kalau misalnya 2 putaran, dananya sudah disiapkan belum? Kalau 2 putaran gini dulu Kak, kejauhan Kak. Kita sebelum ada real count, nanti diumumkan KPU, ungkap semuanya. Yang sembako tadi yang mau dibagiin, yang belum dibagiin, ya, dan kenapa bisa nggak dapat undangan, ungkap semuanya. Dan kalau itu udah masif. Tapi kalau berbicara mengenai hal itu mungkin juga dirasakan 3 paslon, tidak hanya 1 dan 2 saja, tapi 03 juga nampaknya juga mengantongi bukti-bukti seperti itu. Kami nggak ada bagi-bagi sembako Kak, nggak ada duit Kak, bokek gitu. Kami yang paling dirugikan gitu. Nggak ada amplop serangan fajar, nggak ada, dan bukti kami pegang semua, mulai video, semuanya ada Kak. Sudah ada semua. Sudah ada, dan ini kan rakyat mengomentari nih pagi ini, menguji. 4 juta itu di wilayah mana saja Mas? Apanya nih? Kan tadi dikatakan 4 juta partisipasi pemilih itu kebanyakan mungkin karena surat undangannya tidak Jakarta ada, Timur kan KPU saksinya tidak diterima. Di KPU Jakarta Timur udah minta maaf sama warganya. Dia tidak memberikan undangan kan. Ini udah terbukti, ini terstruktur, sistematif, masif gitu kan. Tapi cukupkah dengan bukti di Jakarta Timur seperti itu? Ya banyak Kak, di Kepulauan Seribu tadi, ya di mana-mana gitu kan. Dan ini masyarakat pengen banget menguji taji Bawaslu gitu. Tangani dugaan politik uang, bukan cuma itu Kak. Ada dana uang haram dari judi online. Ini Mabes Polri. Ya, Mabes Polri cermati keterkaitan kasus judi online pegawai Kemkomdiji dengan Pilgub Jakarta. Ayo come on, Bareskrim. Ayo come on, Mabes Polri, come on Pak Prabowo. Ayo Pak, Bapak bersama rakyat, Bapak ingin meningkatkan kedaulatan rakyat. Ayo Pak, kita berantas yang kayak gini Pak. Jangan ada lagi yang menang Pilgub dari uang haram. Ya, dari dana judi online, dari korupsi, dari dana bohir-bohir yang ujung-ujungnya dari uang haram gitu ya. Come on Pak. Yuk kita bersama rakyat, kita tingkatkan kedaulatan rakyat, jangan sampai yang menang adalah para petugas partai yang korup. Ya, mohon maaf gitu, karena Pak Prabowo sensitif sekali untuk hal ini kan, dan baru naik. Dan juga Kak, ya ini pertarungan ya, pertarungan rakyat yang tadi suaranya mohon maaf ditahan, ya, dan saksi-saksi kami juga banyak sekali mengalami hal itu di lapangan. Ini jujur ini pertarungan rakyat melawan penyelenggara ya untuk menegakkan keadilan. Jadi ini bukan masalah suara paling banyak siapa, enggak, tapi rakyat harus diberi kesempatan untuk memberikan suaranya. Dan semua kasus ini, kasus judi online, uang haram yang masuk ke 0102 ini harus 03 sorry 0103 0103 harus diungkap. Nggak ada kalau ke kami, coba dicek. Saya mau ke 03, Mas Aldi, gimana nih tanggapan antar 2 tim ses lainnya, dan juga dari sisi Pram Rano sendiri, apakah akan mengambil langkah tambahan mungkinnya dengan partisipasi rendah, tapi juga untuk memperkuat dari atau membuktikan legitimasi keunggulan dari 03 atau kemenangan dari 03? Ya, kalau kita bicara mengenai kecurangan ya, kami pun juga mengalami dicurangi. Bahkan kemarin ada beberapa di berita, tinggal dilihat kan, Pak Kang Emil kan ngomong bahwa jika ada yang menemukan kecurangan diberikan sayembara 10 juta ibaratnya kayak gitu. Bahkan ternyata kecurangannya itu dari 01 yang disampaikan, ibaratnya menuntut bahwa nih kita mengalami kecurangan, bahwa misalnya 01 lah memanipulasi atau apa, meminta uang itu ibaratnya kayak gitu. Berarti kan ini ketiga belah pihak. Nah, di situ kan ada Bawaslu. Jadi ibaratnya ya segala kecurangan ya tinggal kita adukanlah ke Bawaslu berdasarkan fakta ibaratnya. Dan saya masih sangat yakin dan berharap besar bahwa Bawaslu dan KPU ini independensinya dan profesionalitasnya masih ada. Kami masih percaya itu ya. Dengan segala kekurangan atau apapun, ya udah kita punya media, kita punya masyarakat Jakarta yang terus mendukung untuk menjaga keadilan dalam pilkada ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya agak tidak sepakat juga dengan Mas Tralma ketika berbicara mengenai 4 juta orang yang tidak memilih. Nah, nggak pernah ada sejarahnya di dalam pilpres maupun pilkada itu 100% ikut partisipasi politik. Berarti kan kalau 4 juta orang ini diadakan kembali lalu mengikuti pemilih, ini akan menjadi pilkada pertama 100% berarti pemilih. 2017 yang terjadi begitu tingginya polarisasi sehingga orang turun ke setiap TPS aja baru menyentuh angka 70% dan itu menjadi angka tertinggi. Iya kan? Itu yang berarti ini adalah permainan klaim klaim bahasa lah kalau menurut saya. Klaim bahasa yang untuk meminta bahwa adanya 2 putaran atau misalnya pemilu ulang, bahwa dari 4 juta itu juga tidak semuanya. Pertama, dari 4 juta itu tidak 4 jutanya tidak mendapatkan undangan, dari 4 juta itu juga belum tentu semuanya ikut berpartisipasi politik, dan dari 4 juta itu pun juga belum tentu semuanya kondisinya ada di Jakarta pada saat hari itu. Jadi itu yang harus dilihat juga
berapa angka realnya. Dan menurut saya ya semua sudah ada kebijakan, sudah ada keputusan. KPU menjadi penyelenggara dan kita harus menghormati dan menghargai apapun keputusannya. Begitupun kami. Kami kenapa mengklaim kemenangan? Itu bukan klaim. Kami ini melihat dari berdasarkan data fakta C1 yang diupload oleh KPU di website dan melalui Sirekap. Ya kan? Jadi kami tidak mengklaim tapi kami melihat dari C1-nya tersebut. Di sisi lain pun juga kami tidak langsung menganggap Mas Pram dan Bang Karno ini sebagai gubernur dan wakil gubernur, tapi kami tetap menunggu keputusan dan menghargai keputusan KPU nanti. Tidak mengklaim tapi menggiring opini. Menggiring ke sini dan harusnya KPU Bawaslu harus diskualifikasi yang terbukti curang di 01 02 03. Ya 02 kalau ada curang juga boleh diskualifikasi kalau tidak ada curang. Ya, jadi yang terbukti kan 01 sama 03 itu masif banget. Baik, di luar banyak kekurangan di Pilkada Serentak 2024, kita juga harus apresiasi kepada KPU juga sudah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 dan juga pasti Bawaslu tidak tinggal diam ya, Mas Rahma ya, pasti juga akan bergerak begitu. Bareskrim juga, Pak Prabowo juga. Pak Prabowo juga. Baik, terima kasih banyak abang-abang atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih. Ya, pemirsa kami jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan membahas mengenai kisru donasi 1,5 miliar rupiah yang diterima korban penyiraman air keras memasuki babak baru. Kementerian Sosial ini akhirnya turun tangan. Selengkapnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami.